Assalamualaikum. Kali ini Cikumi punya buku pinjaman dari perpustakaan 114 Al-Quran Story dari penerbit Kanak dan penulisnya Vanda Ari. Nah, di sini lengkap ya, ada 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, dan di dalam surat-surat itu kalau dibaca ya, itu di dalamnya tuh ada kisah-kisah. Nah, di sini di dalam buku ini ada tuh kisah-kisahnya. Misalkan di surat Al-Kahfi menceritakan apa? Oh, salah satunya adalah tentang Al-Kahfi gitu kan. Para pemuda yang dibuat tertidur beberapa ratus tahun gitu kan. Nah, terus di sini juga ada Al-Isra. Nah, Al-Isra tentang Isra Mi'raj. Kebetulan banget kemarin baru Isra Mi'raj ya. Jadi kita mau baca nih. Rasulullah tengah terlelap dalam tidur. Beliau sedang bermalam di rumah sepupunya, Ummu Hani binti Abu Thalib. Ketika itulah malaikat Jibril mendapat perintah dari Allah untuk menemui beliau. "Hai orang yang berselimut, bangunlah," seru malaikat Jibril. Malam itu begitu hening dan sunyi, tak ada suara hewan malam, desiran angin maupun gemercik air, hingga suara Jibril sangat jelas terdengar di telinga Rasulullah. Rasulullah bangun. Jibril membawa seekor hewan tunggangan, bentuknya setengah keledai, setengah kuda. Ada sayap di kedua sisi tubuhnya, warnanya putih bersih, setiap langkahnya bagaikan kilatan cahaya. Dia adalah Burak. Rasulullah naik ke atas punggung Burak. Kemudian Burak melesat cepat seperti anak panah yang dilepas dari busurnya. Jibril mengiringi di samping beliau. Setelah melintasi padang pasir yang luas, sampailah mereka di Baitul Maqdis, di Yerusalem, Palestina. Rasulullah memimpin sholat para nabi dan rasul. Seusai sholat, malaikat Jibril membawa 2 bejana ke hadapan Rasulullah, masing-masing berisi khamar dan susu. Tanpa ragu, Rasulullah mengambil bejana berisi susu. "Engkau telah diberkati, begitu pula dengan umatmu," kata Jibril saat melihat Rasulullah memilih bejana berisi susu. Setelah itu, malaikat Jibril menancapkan sebuah mi'raj atau tangga di atas sebongkah batu. Anak-anak tangga itu menjulang tinggi hingga ke langit ketujuh. Rasulullah meniti tangga itu melewati setiap lapis langit yang dijaga oleh para malaikat. Di langit pertama, semua malaikat tersenyum menyambut Rasulullah kecuali Malik, malaikat penjaga neraka. Kemudian Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki yang tengah duduk memandang roh-roh manusia yang lewat di hadapannya. Laki-laki itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan 2 saudara sepupu, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki tampan yang wajahnya cemerlang bagaikan bulan purnama. Ia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah naik ke langit kelima. Beliau bertemu dengan laki-laki gagah yang amat dicintai kaumnya. Dia adalah Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihissalam. Tibalah Rasulullah di langit lapis ketujuh. Di singgasana gerbang surga, duduk seorang laki-laki. Rasulullah tertegun. Laki-laki itu begitu mirip beliau. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jibril membawa Rasulullah ke depan arsy untuk bertemu Allah. Tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Perasaan tenang dan sejuk luar biasa dirasakan oleh Rasulullah. Saat itulah Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah tangga untuk bertemu Allah.
Setelah itu Rasulullah menuruni tangga untuk kembali ke bumi. Burak menyambut Rasulullah, lalu membawa beliau kembali ke Mekah. Peristiwa menakjubkan ini banyak membuat orang-orang Quraisy mengejek Rasulullah. Banyak pula pengikut Rasulullah yang murtad. Hanya Abu Bakar yang dengan tulus langsung percaya cerita Rasulullah. Sejak saat itu Rasulullah memberi gelar kesayangan As-Siddiq kepada Abu Bakar yang artinya yang benar atau yang membenarkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad selalu dibenarkan oleh Abu Bakar. Sekian cerita dari kisah surat Al-Isra yang artinya memperjalankan di malam hari. Surat Makkiyah, surat ke-17, 111 ayat.